Mana nih kelas tadi? Dan pemahaman teknologi informasi dan etika penggunaan teknologi informasi, keamanan data dan informasi. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan pemahaman teknis penggunaan Office Tools. Tahu ya, Office Tools itu Microsoft loh. Microsoft Office. Jadi nanti kita kalau semester ini belajarnya masih Microsoft Office. Jadi bagaimana penggunaan tools-toolsnya sampai pembelajaran Word, Excel nantinya. Kelihatannya sederhana, tapi jangan dianggap remeh ya teman-teman. Karena kalau kita menganggap remeh, menganggap mudah, contohnya ada semester lalu yang tidak lulus mata kuliah ini atau tidak konsentrasi untuk kuliah. Jadi ketika kuliah diharapkan untuk fokus, untuk konsentrasi dan mengambil ilmunya. Penggunaan tools meliputi pengelolaan dokumen. Nanti pengelolaan dokumen kita karena ini mata kuliah dasar, dan pengelolaan dokumen teks dan data spreadsheet. Jadi PKS ini atau pengantar komputer dan software ini 2 SKS. Mata kuliah ini wajib bagi seluruh mahasiswa TPB ITERA. Ya. Wajib ini. Dan Anda harus lulus mata kuliah ini dan tidak boleh nilainya E atau D. Karena kalau nggak lulus mata kuliah PKS 1 ini, Anda harus menunggu semester ganjil berikutnya. Akibatnya, kalau tidak lulus PKS 1, Anda tidak bisa mengambil PKS 2. Karena harus lulus dulu PKS 1. Baru bisa mengambil PKS 2. Nah, karena nggak bisa ngambil PKS 1, kita menunggu. Jadi jangan sampai menghambat perkuliahannya. Dan perkuliahan dilakukan secara daring atau online. Ini wajib bagi seluruh mahasiswa TPB ITERA ya. Kenapa? Karena ini tujuan TPB. Tujuan TPB ini adalah memperkokoh pengetahuan tentang ilmu dasar. Membentuk kemampuan umum guna menopang pendidikan, selanjutnya di tingkat program studi, dan membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik di perguruan tinggi. Jadi teman-teman, selama 2 semester ini masih belum kembali ke prodi ya, jadi masih mata kuliah TPB. Mata kuliah TPB ini mata kuliah dasar untuk memperkuat pemahamannya agar penyamarataan yang sebelumnya di SMA bisa meratakan keilmuannya, pemahamannya diulang, diingat kembali, diperkokoh sebelum ke tingkat prodi. Kalau sudah ke tingkat prodi, nggak ada lagi belajar dasar, nggak ada lagi kita bertanya hal-hal yang dasar, hal-hal yang sepele, hal-hal yang umum. Sudah kalau ke prodi, sudah ke kejuruan, sudah keilmuan di prodinya. Ya. Tidak lagi ada yang nggak bisa Excel, nggak ada bisa logika, nggak paham komputer, nggak paham internet, ya, nggak paham membuat dokumen yang baik. Nah,
Itu nggak ada lagi di prodi. Kalau sudah di prodi, sudah keilmuan. Yang ketiga, membina sikap ilmiah dan kebiasaan belajar yang baik. Jadi di TPB ini ada dibina bagaimana menghargai ilmu, belajar dengan baik, dengan tugas-tugas, dengan hal yang sepele, baru ke tingkat prodi. Kalau tingkat prodi, ya lebih berat lagi. Oke, lanjut. Ini tujuan perkuliahan. Tujuan perkuliahan kita, mahasiswa mampu memahami konsep dasar yang berkaitan dengan infrastruktur komputer dan internet. Mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi teknologi informasi pada kehidupan sehari-hari. Tahu ya, aplikasi teknologi informasi pada kehidupan sehari-hari. Yang umum kita gunakan tentunya. Nah, terus kalau kita ada tugas, ngetiknya di Word. Kalau kita presentasi, menggunakan PowerPoint. Kalau kita mengelola data, menggunakan Excel. Ya. Mahasiswa yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang etika dan sikap terhadap penggunaan teknologi dan informasi yang berkaitan langsung terhadap lingkungan. Nah, dalam penggunaan teknologi informasi itu ada etika. Bagaimana kan membuat informasi yang sesuai fakta, bukan hoax. Bagaimana penggunaan teknologi itu agar kita kan etika teknologi ini ada peraturan perundang-undangnya. Bagaimana hak cipta, bagaimana menyebarkan informasi. Karena bisa dituntut hukum kalau kita penyalahgunaan teknologi. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan penggunaan office tools. Bukan hanya mengelola dokumen itu bagaimana mengetik, bagaimana mencatat, bagaimana membuat surat, bukan lebih dari itu. Penggunaan toolsnya. Ada hal-hal yang lebih dalam lagi kita office ini kita pelajari. Jadi bagaimana membuat teks itu yang rapi, bagaimana membuat halaman, membuat daftar isi. Nah, ini diharapkan Anda paham sebelum nanti nyusun skripsi atau nyusun tugas akhir. Nanti kan penggunaan tools dokumennya yang bagus, mengetiknya yang rapi. Jadi ketika sudah TA, sudah tugas akhir atau skripsi nanti jangan sampai revisinya karena teks yang Anda buat tidak rapi, tools yang salah, tidak bisa buat halaman, tidak bisa buat daftar isi, tidak bisa buat daftar pustaka. Nah, jadi ini hal yang dasar sebelum masuk ke prodi. Paham sejauh ini? Halo? Paham? Paham. Ya. Jangan sampai tidur ya. Paham, Pak. Paham. Oke. Paham, Pak. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan proses analisis data berdasarkan statistik deskriptif dari data yang diperoleh. Jadi menjelaskan analisis datanya. Jadi kalau sudah di tahap yang ini, menganalisis data ini mengelola data dalam jumlah yang banyak. Bagaimana agar cepat menghitungnya? Yaitu salah satunya penggunaan Excel, membuat statistik, membuat diagram, membuat statistik ya, atau membuat grafik yang dikelola, yang bisa dipresentasikan, di mana orang umum atau masyarakat jika melihat grafik, jika melihat statistik kita, bisa membaca makna isinya. Nah, jadi ini maksud statistik. Statistik atau menganalisis data. Oke, lanjut ya. Pokok bahasan. Ini pokok bahasan yang akan kita pelajari di semester ini, PKS 1. Yang pertama, pengelolaan organisasi dan arsitektur komputer.
pengenalan organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi ini bukan organisasi per orang ya, organisasi yang ada di dalam komputer. Yang berikutnya pengenalan dan sejarah internet, web server, dan database. Siapa sih sekarang yang tidak kenal internet ya? Termasuk kita yang daring ini menggunakan internet. Jadi kita juga harus tahu sejarah dari internet. Ini kan karena ini masalah umum, masalah materi dasar yang kita pelajari. Ada web server, nanti kita bicara servernya down, sering kita bicara. Umum ya, sering dengar. Nanti kita bahas ada web server itu bagaimana. Database, sering Anda mungkin menggunakan internet atau melalui HP, atau database down. Nah, nanti kita belajar di database-nya. Walaupun pengenalan hal yang dasarnya. Nanti nggak tahu database-nya itu apa sih database. Nah, yang berikutnya ada aplikasi teknologi informasi dalam berbagai domain. Jadi ada aplikasi teknologi. Yang keempat ada aplikasi teknologi informasi berbasis intelijensi buatan, atau kecerdasan buatan ya, dan IoT. Ada kita pelajari nanti. Ada etika pemanfaatan teknologi informasi, keamanan data dan informasi. Yang berikutnya, teknologi informasi dan komputer untuk sustainabilitas. Yang berikutnya ada pengolahan dokumen teks dan office tools. Ya, ini berkaitan dengan Word, ya, mengetik, mengelola data spreadsheet dan office tools-nya. Mungkin ke arah penggunaan Excel. Intinya. Jadi ini pokok bahasan perkuliahan kita. Ini minggu perkuliahan kita. Jadi teman-teman sudah tahu ya, kalau SMA berapa pertemuan biasanya? Sama ya, 16 pertemuan ya. Jadi kita ada 16 pertemuan ya teman-teman. Ada minggu pertama, ini minggu hari ini. Minggu pertama namanya. Jadi kita pengantar, nanti ada modul. Minggu kedua sampai minggu ke-6 itu modul. Minggu pertama sampai minggu ke-6 itu modul. Nah, di minggu ke-7 itu kita ada kuis. Ada kuis. Dan minggu ke-8 itu ujian tengah semester. Kuis ini tahu ya, kuis ini bukan kuis yang menggunakan lampu kayak deal or no deal, bukan. Kuis ini ulangan. Ya. Nah, di dalam 6 pertemuan ini, 1 sampai 6 pertemuan ini, mungkin ada tugas. Ini kuis UTS, ini ada tugas mungkin di sini. Jadi pembahasan untuk UTS ini berkaitan dengan modul 1 sampai modul 6. Yang di UTS-kan yaitu modul 1 sampai modul 6. Yang dikuiskan pada minggu ke-7 itu berkaitan dengan minggu 1 sampai minggu ke-6. Bisa saja soal yang ada di UTS ini berkaitan dengan atau soal yang diulang dari kuis. Bisa. Dan lanjut ya. Minggu ke-9 itu sudah modul baru, modul ke-7. Minggu 10 modul 8, minggu 11 ada modul 9, sampai ke minggu 14 modul 12. Nah, kuisnya di minggu ke-15 itu berkaitan dengan modul 7 sampai modul 12. Nah, di pertemuan minggu ke-9 sampai minggu ke-15 ini tidak menutup kemungkinan ada tugas. Nilai tugasnya ada, nilai praktiknya ada, nilai praktikumnya ada.
di sini. Lanjut, minggu 16 itu UAS, ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini bisa berupa tugas besar. Tugas besar itu merangkumkan dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Itu di UAS kan, tugas besarnya. Ujian akhir semesternya, jadi bisa berupa tugas, UAS-nya bisa berupa jawab soal. Nah, berkaitan dari UAS, materi-materinya yaitu pada modul ke-7 sampai modul ke-12. Nah, jadi pertemuan kita harus lengkap 16 pertemuan. Bagaimana Pak jika ada tanggal merah? Nah, tanggal merah tidak tercatat untuk hadir ya. Tapi kita harus menggantinya di minggu yang lain sesuai dengan kesepakatan. Misalkan di minggu kedua ada tanggal merah apa ya? Misalkan. Atau minggu ke-6 ada tanggal merah misalkan di kalender. Kita harus mengganti minggu ke-6. Ini di hari yang lain. Bisa itu di hari Rabu, di hari Jumat, atau di hari Sabtu. Tapi jangan sampai minggu ke-6-nya tidak perkuliahan, kita langsung minggu ke-7. Tidak boleh. Kita harus lengkap pertemuannya, 16 pertemuan. Itulah kenapa teman-teman jika yang tidak hadir, berhalangan hadir, memberikan keterangan. Apabila ada kuis yang tertinggal, kasih tahu. Apabila ada tugas yang tertinggal, kasih tahu. Bisa susulan ya maksudnya. Apalagi UTS, jangan sampai tidak hadir UTS. Apabila pun ada hal yang benar-benar tidak memungkinkan untuk hadir, bisa susulan, asal memberitahu. Jangan sampai tidak ikut UTS, memberitahunya sudah minggu ke-16 atau sudah teman-temannya UAS mau susulan untuk UTS. Itu nggak boleh ya. Jadi segera beritahu apabila ada yang tertinggal. Nanti modul-modul 1 sampai 12 ini nanti saya share di Google Classroom-nya. Ini penilaiannya. Penilaiannya untuk UTS itu 30%, teman-teman. Besar ya. Untuk UAS-nya 30%. Kuisnya sebanyak 2 kali ya. Pada minggu ke-7 dan minggu ke-15. Itu kuis. Nah, selanjutnya ada praktikum atau tugas. Ini bisa praktikum mengetik atau Word, Excel ya. Atau pada pertemuan pertama itu tugas. Itu tercatat untuk nilai, komponen penilaiannya, yaitu 20%. 30, 60, 80, 100. Jadi untuk mendapatkan 100, Anda harus mengikuti ini. Nah, oke. Ini komponen penilaiannya. Ini untuk grade nilai. Jadi nilainya ada A itu di atas 80 atau sama dengan 80. Kalau di bawah 80, 79 itu AB. Berarti A kurus. AB. Ada B. Ini ring nilainya. Di antara rentang nilai ini. B. Ada BC, ada C, ada D, dan ada E. Nah, kalau sudah E, itu tidak lulus PPB-nya, mengulang semester depan untuk mata kuliah PKS. Sejauh ini ada yang ditanya? Halo? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ya. Pak, mau nanya. Cukup, Pak. Oke. Kalau cukup, kita lanjutkan ya.
Informasi perkuliahan, teknis perkuliahan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Jadi ada tatap muka secara, ada komunikasinya, ada melalui teksnya. Kalau sinkronusnya melalui Google Meet atau Zoom, jadi pantau terus rencana perkuliahan kita, Google Meet-nya. Kita ada perkuliahan Google Meet, ada menggunakan sinkronusnya, yaitu teks ya, menggunakan Google Classroom. Semestinya ada e-learning dari ITERA, namun karena servernya nggak kuat, down, banyaknya mahasiswa, banyaknya yang akses juga, jadi nggak kuat, jadi kita memungkinkan masih menggunakan Google Classroom. Nah, ada kehadiran mahasiswa, presensi dilakukan pocket mahasiswa. Namun untuk saat ini belum ready ya aplikasi Pocket-nya. Nanti login menggunakan akun Gmail ITERA. Diingat terus, nanti dosen memberikan barcode. Jadi Anda men-scan barcode. Kayak kita ke belanja ya, ada barcode, ada gambar barcode yang hitam-hitam titik-titik itu. Anda scan, sudah. Cukup seperti itu absennya, semestinya. Namun saat ini belum ready, karena belum siap ya. Lanjut. Informasi perkuliahan, QR Code mempunyai masa berlaku 1 jam. Jadi kalau sudah berkode nanti absensinya cuma hanya terbit 1 jam. Misalkan dari jam 7 sampai jam 8. Baik itu tugas online maupun tugas. Jadi nama Anda sudah diwakilkan dengan barcode data Anda. Apabila mahasiswa tidak bisa melakukan presensi dikarenakan kendala teknis, alasan yang kuat, silakan menghubungi dosen. Ini nanti ya, ini masalah barcode untuk absensi. Saat ini kita masih absensi manual. Oke, lanjut. Ujian dilakukan UTS, ujian tengah semester dilakukan di minggu ke-8 secara daring atau online. Nah, kalau ujian nanti, ini mungkin teman-teman pengalaman pertama ya, ujian secara daring, atau sudah pernah? Belum. Jadi ketika ujian, waktunya tepat, kalau internet, waktunya tepat, online, Anda mengerjakan. Jadi tidak mesti harus datang ke kampus, di rumah, namun mungkin menyalakan kamera agar terlihat, agar bisa diawasi perkuliahannya. Begitupun UAS-nya dilakukan di minggu ke-16 secara daring atau online. Syarat mengikuti UAS, mahasiswa memenuhi kehadiran minimal 80%. Jadi setiap kehadiran Anda dicatat kehadirannya minimal 80%. 20%-nya Anda dengan keterangan izin, sakit, atau yang lainnya, atau tugas negara. Oke, lanjut. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti UAS susulan diwajibkan menghubungi dosen kelas masing-masing atau dosen penanggung jawab perkuliahan mata kuliah PKS ini. Dalam hal ini saya juga termasuk penanggung jawab untuk PKS 1 ini, PKS. Nah, baik TPB lain, PKS TPB lain yang mau ujian susulan, kita data, kita barengkan, kita bersamakan dengan rombongan yang ujiannya susulan. Semoga serentak ya ujiannya dan Anda sehat, terus bisa hadir UTS, hadir UAS, hadir kuis, dan aktif di perkuliahan. Oke, kuis dikerjakan secara individu, kuis menjadi salah satu komponen penilaian akhir. Soal dan waktu kuis merupakan kebijakan dosen setiap kelas. Bisa kuisnya 3 soal, esai, atau pilihan ganda. Kebijakannya.
Nanti kita misalkan minggu depan kuis, nanti minggu ini kita diumumkan. Anda harus selalu siap ya. Misalkan tidak diumumkan, yang namanya mahasiswa harus siap. Sudah tahu jadwal pada minggu ke-7 itu kuis, dosennya nggak memberitahu atau saya tidak memberitahu, Anda harus siap pada minggu 7 itu pasti ada kuis. Oke? Jadi tidak ada alasan, tidak ada pemberitahuan Pak untuk kuis. Sudah dijadwalkan seperti itu. Praktikum online atau tugas diberikan setiap 2 minggu sekali. Nah, jadi ada praktikum atau ada tugas. Jadi minggu pertama, minggu kedua ada tugas. Minggu ketiga, minggu keempatnya ada tugas. Jadi setiap 2 minggu sekali itu ada tugas. Beda kalau praktikum menyesuaikan dengan praktikumnya. Kalau praktikumnya setiap praktikum harus dikerjakan dan harus dilaporkan. Praktikum online atau tugas dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalau berkelompok, misalkan ada tugas praktikum secara berkelompok, itu maksimalnya nggak boleh. Satu kelompok 82 orang, itu bukan tugas. Jadi maksimal 3 orang dalam satu kelompok, walaupun membentuk kelompok nantinya. Asisten praktikum, nanti kalau memungkinkan kita praktikumnya nanti saya dibantu oleh asisten praktikum. Jadi kalau teman-teman yang nanya, ada keluhan, ada masalah, kalaupun saya lambat untuk memberi respon, ada asisten praktikum nanti yang bisa membantu. Ataupun saya juga langsung bisa. Mungkin lambat ya, karena banyak. Nanti ada asisten praktikum. Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan asisten praktikum secara daring terkait materi perkuliahan. Asisten praktikum akan menilai praktikum online atau tugas mahasiswa dan melaporkan hasilnya ke dosen kelas. Jadi yang mengawasi praktikum Anda, perkembangan praktikum Anda atau keluhan nanti bisa disampaikan dengan asisten praktikumnya. Nanti asisten ini juga mencatat nilai Anda, nilai praktikum, nilai tugasnya. Jadi saya juga dibantu asisten untuk menilai hasil tugasnya. Ini peraturan kelas sesuai dengan dosen masing-masing kelas. Jika mahasiswa terlambat lebih dari 20 menit, maka tidak diizinkan mengikuti perkuliahan. Mungkin ini yang tadi ada yang terlambat, nggak masalah ya, karena pertemuan pertama. Diusahakan minggu berikutnya, semoga saja kita bisa tepat waktu ya. Jika dosen tidak hadir dan memberikan kabar hingga 30 menit, hingga 30 menit dari jadwal yang sudah ditentukan, dalam hal ini misalkan jam 7 kita perkuliahan, atau sampai dengan setengah 8 saya tidak memberitahukan, maka ketua kelas dapat menghubungi dosen yang bersangkutan untuk meminta jadwal pergantian perkuliahan. Dijadwalkan ulang pertemuannya. Bisa diundur jadwalnya berarti jam 1 nanti, sesuai dengan kesepakatan. Karena pertemuan harus lengkap 16 pertemuan. Atau ketika saya berhalangan memberikan materi, nanti saya kasih tahu. Nanti saya infokan. Itulah kenapa nanti kita buat grup perkuliahan ya. Oke. Ketentuan tentang pelanggaran akademik. Ini peraturannya. Jika terjadi pelanggaran akademik seperti plagiarisme. Tahu plagiarisme? Anda copy paste hasil dari internet. Hasilnya sama persis. Itu berarti jawaban bukan hasil atau hasil mencontek dari internet, bukan hasil Anda sendiri. Nah, itu termasuk pelanggaran saat kuis, saat UTS, saat UAS. Maka nilai ujian tersebut akan dikurangi maksimal 50% dari nilai yang diperoleh.
Otomatis ya, apabila mendapatkan nilai kuis atau nilai UAS, misalkan nilainya 100, dipotong 50%, dapat nilai 50. Jadi harapannya Anda mengerjakannya dengan jujur, dengan hasil sendiri, dan saya lebih menghargai hasil Anda, bukan hasil internet. Jadi saya juga paham seberapa mengerti Anda dalam perkuliahan ini, seberapa paham, seperti itu. Jadi itu akan jadi evaluasi saya apabila Anda paham atau tidak. Jika pelanggaran berat, mahasiswa tersebut akan diminta konfirmasi terkait pelanggaran apabila berat. Dan jika terbukti bersalah, diberikan sanksi, yaitu nilai akhir tersebut tidak diakui atau 0, diberi 0, atau sudah berat. Apabila salah satunya, misalkan ada tugas, ada UAS, namun dikerjakan oleh coki atau orang lain, ketahuan, nilainya tidak diakui. Oke, lanjut. Ketentuan ujian susulan. Ujian susulan untuk UTS UAS akan diberikan bagi mahasiswa dengan kondisi berikut. Mahasiswa sakit sehingga harus menjalani rawat inap yang dilengkapi dengan surat keterangan rawat inap dari dokter atau rumah sakit. Tidak boleh dari orang tua kalau sakit. Dari Pak RT, benar-benar sakit. Anggota keluarga inti dari keluarga, mohon maaf ya ini, misalkan ya, bapak, ibu, adik kandung, kakak kandung, atau keluarganya ada yang meninggal. Ini nggak bisa kita elak, tidak bisa kita tolak. Ya, namanya musibah. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti ujian. Dilengkapi dengan surat pernyataan dari keluarga. Jadi keterangan bahwa tidak bisa mengikuti. Sehingga bisa mengikuti ujian susulan. Mahasiswa yang ketiga, mahasiswa mengikuti kegiatan tugas khusus yang diprioritaskan oleh pihak ITERA. Misalkan ada pihak ITERA, karena Anda kemampuannya sebagai atlet, misalkan atlet ya, mewakili ITERA, jadi itu tugas ITERA. Diprioritaskan Anda. Nah, maka Anda bisa mengikuti ujian susulan. Dilengkapi dengan surat tugas dari ITERA tersebut. Nah, semester lalu ada juga teman-temannya yang berhalangan hadir karena mewakili ITERA untuk lomba olahraga pelajar ya, olahraga apa itu? Seperti itu. Oke, lanjut. Ketentuan tentang ujian susulan, surat keterangan tersebut diserahkan, diinformasikan baik fisik maupun digital pada pihak sekretaris atau ke saya langsung, ke dosen mata kuliah PKS. Ini ke dosen kelasnya bisa disampaikan sehingga bisa ujian susulan. Dan paling lambat 2 hari setelah tanggal ujian. Jika berhalangan hadir, segera informasikan. Jangan sampai sudah berlarut-larut, mau jelang UAS, baru mau ikut UTS. Yang berikutnya, ketentuan tentang ujian susulan. Mengisi form pengumuman di learning, course PKS 1 maksudnya, grup sosial media, papan pengumuman, ini tentang ujian susulan. Atau nanti Anda informasikan saja ke saya, ujian susulan. Ini daftar pustaka yang kita gunakan ya teman-teman. Namun tidak menutup kemungkinan untuk pustaka yang lain. Karena ilmu itu luas dan ilmu itu terus berkembang, teknologi terus berkembang, bukan hanya dari daftar pustaka ini saja yang Anda bisa pelajari. Ini salah duanya materi yang kita ambil dari sini. Ini sebagai acuan. Boleh Anda cari. Boleh cari yang lain juga. Oke. Sampai di sini. Paham?
Halo? Paham, Pak. Nggak ada yang tidur ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Sip. Paham, Pak. Memang setiap mengajar saya selalu berharap agar teman-teman mengerti, karena harapannya saya ngajar Anda dapat ilmunya. Saya juga berdoa agar teman-teman juga paham, agar enggak sia-sia apa yang saya bicarakan. Mulut saya berbusa ngomong, nggak ngerti. Jika ada yang ditanya boleh tanyakan. Lanjut ke modul hari ini. Modul hari ini ada 13 modul, 13 halaman, termasuk covernya ya. Jadi ini modul pertama, pengantar komputer dan software. Sebenarnya Anda bisa baca modul ini tentang organisasi dan arsitektur komputer. Bisa di-download ya teman-teman ya, modulnya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apabila Bisa, Pak. Bisa, Pak. apabila saya menjelaskannya terlalu cepat, Anda bisa baca ulang. Nah, ini saya juga rekam ini perkuliahan kita. Nanti saya share. Ini pendahuluannya. Nih, kalau kita belajar pengelolaan teks, pengelolaan teks ini tidak rata, tidak rapi. Seharusnya perataan. Judul di tengah, misalkan. Ini kutipan, catatan kaki ya, misalkan. Tapi menyampingkan pengelolaan teks, ini modul. Jadi komputer ini merupakan penemuan penting dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Ya. Penemuan penting, penemu komputer ini. Karena bisa kita bayangkan bagaimana sih kalau kita tidak ada komputer di era seperti ini. Atau orang tua kita, di zaman orang tua kita, di zaman kakek nenek kita, ketika sekolah belum ada komputer. Ini penemuan penting. Sehingga zaman dulu, atau zaman orang tua kita dahulu masih menggunakan mesin tik, kayak di kantor polisi itu. Ketika Anda ketik, ketik, dia bergeser, digeserkan lagi gitu mesin tik. Tapi penggunaan komputer ini lebih dari itu, bukan hanya mengolah teks. Komputer ini sudah bisa mengelola informasi, mengelola data. Bahkan kita perkuliahan daring ini sudah menggunakan komputer. Komputer berasal dari bahasa Yunani, komputer, yaitu artinya itu menghitung atau melakukan estimasi. Jadi saya ingat ketika saya kuliah, ketika saya sekolah, ketika saya SMP dulu, komputer itu adalah mesin hitung. Pengertian komputer itu hanya mesin hitung dalam artian awalnya. Namun seiring perkembangan teknologi, komputer itu lebih dari hanya mesin hitung. Kalau mesin hitung itu menggunakan kalkulator. Itu mengolah data, mengolah informasi. Jadi sekarang komputer ini didefinisikan sebagai sistem yang mampu melakukan manipulasi terhadap simbol elektronik atau data secara tepat, akurat, serta desain yang menerima dan menyimpan data masukan dan kemudian diproses secara otomatis dan menghasilkan luaran berdasarkan instruksi dari program. Jadi definisinya sudah maju, bergeser lagi. Definisi lain, menurut Pauri, komputer adalah suatu proses data yang melakukan perhitungan data dalam jumlah yang besar. Ya, sangat cepat dan akurat. Ya,
Karena kalau manusia itu kalau menghitung mungkin bisa saja keliru. Kalau komputer, dia cepat dan akurat secara otomatis. Jadi ini pendahuluan komputer. Program yang lanjutnya, Anda bisa juga baca beberapa pernyataan telah disebutkan mengenai definisi komputer. Jika kita menyimpulkan bahwa sistem komputer ini berkaitan erat dengan program. Jadi komputer ini dalam melakukan instruksi, dia mengenal sebuah program instruksi. Jadi kita ini bisa berkomunikasi dengan komputer dengan cara programnya. Yaitu menggunakan bahasa pemrograman C dan C++. C atau C++, Python, dan assembly. Jadi komputer itu bisa menampilkan huruf A, bisa menjalankan instruksi kita dengan bahasa pemrograman yang dia mengerti. Oke, lanjut. Ini sejarah komputer. Banyak ya. Anda bisa baca mulai dari sejarah pertama, generasi pertama komputer. Nah, ini generasi pertama komputer. Komputer ini tidak simpel dahulunya. Bisa sebesar lemari komputer. Ini gambarnya. Ini gambarnya dua orang wanita sedang mengoperasikan ENIAC. Jadi ini komputernya di sini yang namanya CPU, yang namanya prosesornya sebesar ini, skalanya besar. Dan ini gambar komputer pertama di dunia. Skalanya sangat besar. Kalau sekarang perkembangan komputer ini sudah jadi laptop, sudah bahkan bisa tipis sekali, seukuran kertas. Ini bisa Anda baca. Ini memori utamanya. Berikut ini struktur umum komputer IAS. Kalau saya baca akan panjang. Selanjutnya, setelah komputer pertama, itu ada generasi kedua. Bentuknya masih sudah lumayan mengecil ya. Tapi masih belum sesimpel sekarang. Ukurannya lebih kecil dari yang sebelumnya, harganya lebih murah dibandingkan yang sebelumnya, dan memancarkan panas yang lebih sedikit. Kalau yang lama berarti sangat panas ya, generasi pertama. Ini kendali untuk komputer. Nggak bisa baca teman-teman ya, modulnya PS ya. Ini ada generasi ketiga komputer. Bermula saat IMB memperkenalkan sistem 360 dengan peralatan lengkap dan memenuhi pengoperasian saat itu. Sudah beberapa ciri dari generasi ketiga ini, kinerjanya lebih cepat. Ini ciri-ciri generasi ketiga, peningkatan dari sisi software. Software tahu ya, aplikasi. Kapasitas memorinya lebih besar untuk menyimpan ratusan ribu karakter, penggunaan daya yang lebih rendah, harga yang relatif murah, dan kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Ini baru generasi ketiga. Ada generasi keempat. Generasi keempat. Nah, generasi keempat ini sudah ada istilah chip ya. Generasi ketiga, setelah penemuan pada generasi 3, tujuan pengembangan komputer menjadi lebih jelas dengan memperkecil ukuran sirkuit dan komponen elektrik lainnya. Jadi lebih kecil, semakin lebih kecil komputernya.
Bahkan sudah bisa seukuran handphone. Handphone kita saja sekarang sudah bisa mengoperasikan layaknya komputer. Sudah bisa mengetik Word, ya, dan lainnya. Jadi ini generasi keempat. Lanjut. Ini struktur komputer. Anda bisa baca, komputer adalah sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari jutaan komponen elektronik dasar. Ada CPU, mana ya? Oke. Nah, ini. Jadi ini struktur internal. Jadi saya jelaskan di gambar. Ini sama halnya dengan bacaan ini. Ini gambarnya, jadi struktur internal komputer ini terdiri dari tingkat teratas. Ini misalkan ada jalur komunikasi. I/O ini input-output di dalam komputer. Ada memori, tempat penyimpanan. Ada interkoneksi sistem. Ada CPU-nya. Nah, seiring perkembangan teknologi, komputer yang awalnya adalah mesin hitung bergeser sekarang. Bergesernya jadinya fungsinya sekarang adalah pengelolaan data, penyimpanan data, pemindahan data, dan sebagai kendali kontrol. Dan bisa lebih dari itu lagi sebenarnya. Tapi 4 ini adalah 4 fungsi dasarnya. Sekarang, yang awalnya komputer itu hanya mesin hitung. Namun sudah mengelola data dan menyimpan data. Ya, jadi input output ketika data diterima dimasukkan ke komputer. Itu namanya input ya. Ketika yang hasil dari ketikan kita berupa output atau hasil keluaran itu output. Jadi komputer mengelola data yang kita input, itu namanya input. Kita mengetik, kita memasukkan teks, menginput data, itu input, mengelola data. Setelah mengelola data, data ini disimpan dan memindahkan data. Nah, setelah memindahkan data atau setelah kita kelola data ini, kita cetak misalkan hasil luarannya, itu output. Ketika data dipindahkan atau ke peralatan lingkungan dengan jarak yang jauh, memindahkan data sekarang kan sudah bisa berkirim email, berkirim pesan. Sekarang itu yang namanya proses ini disebut dengan komunikasi data. Data dari komputer Pak, modul dari komputer Pak share kan di Google Classroom. Nah, itu yang namanya pengiriman data, pemindahan data dari jarak jauh. Nah, pemindahan itu yang dinamakan komunikasi data. Di komunikasi data yang dari saya, Anda bisa juga akses. Jadi komunikasi itu bukan hanya dalam pengertian dasar ya. Komunikasi itu adalah bercakap-cakap, bukan. Berbicara bukan. Komunikasi dalam komputer itu saling bertukar data dari jarak jauh. Itu menggunakan media internet. Chatting, mengirim email dan sebagainya itu termasuk komunikasi data. Mengirim gambar. Saya bisa melihat gambar Anda di rumah, dan Anda teman-teman juga bisa melihat saya di sini di rumah. Itu termasuk komunikasi. Jadi komunikasinya layar atau gambar yang Anda tangkap di kamera Anda, itu namanya outputnya, hasil dari komunikasi data. Oke, lanjut. Ada yang ditanya? Halo?
Cukup, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, Cukup. Tidak, Pak. kita lanjutkan. Ya, Pak. Cukup. Kita lanjutkan sebentar lagi, sedikit lagi. Ini komponen perangkat keras. Ini ada CPU-nya, Central Unit Processing Unit, atau bisa disingkat dengan sebutan sebagai proses. Salah satu komponen utama dalam sistem komputer, CPU-nya. Jadi jangan sampai kita tahu CPU itu apa. Ya. Anda pelajari atau ini disebut dengan otaknya komputer. Kemudian ada media penyimpanan, itu hard disk. Jika Anda buka komputer atau laptop, itu sama. Di komputer atau di laptop, itu ada hard disk. Ada CPU, RAM, random access memory, salah satu media penyimpanan dalam sistem komputer. Termasuk kategori penyimpanan primer, sering disebut main memory. Ini RAM, ini bentuk RAM. Namun seiring perkembangan bentuk-bentuknya juga berubah juga. Ini hard disk, ini gambar hard disk. Dan solid state drive. Ini peripheral. Ini adalah perangkat yang terdiri dari perangkat masukan, input, dan keluaran output. Jadi kita kalau belajar organisasi dan arsitektur komputer, perangkat apa saja? Perangkat output. Contoh perangkat input dari komputer. Apa? Misalkan keyboard. Kenapa dia input? Karena ketika kita menginputkan huruf A, B, C, D, dia akan tampil ke layar. Kita input. Itu namanya input. Nah, yang tampil ini adalah hasil ketikan kita. Melalui media apa dia tampil? Melalui media layar, LCD komputer misalkan. Itu atau monitor, itu adalah perangkat output. Karena dia sudah kita input, outputnya keluar dari monitor. Misalkan kita nyetak lagi, kita mengetik menggunakan keyboard. Keyboard kan input. Atau kita menggerakkan mouse, kita mengklik. Itu kan kita melakukan input. Kita melakukan instruksi. Kita melakukan masukan, kita mengklik, itu input. Nah, hasil dari input misalkan berupa cetakan melalui printer, itu output. Ini mikrofon misalkan. Mikrofon ini merupakan masukan. Karena suara saya dari sini masuk melalui mikrofon. Ya, jadi mikrofon termasuk dari masukan, perangkat masukan. Outputnya itu speaker yang ada di laptop atau komputer teman-teman. Kamera itu merupakan input atau masukan dari pengguna. Dia menangkap saya dan outputnya di monitor. Jadi kita belajar dengan organisasi arsitektur komputer ini belajar perangkat input, perangkat output, dan sejarah perkembangan komputer dan selainnya. Ada yang ditanya? Anda teman-teman juga bisa baca ya untuk perangkat outputnya, untuk perangkat output atau luarannya ini, misalkan monitor, printer, speaker. Apalagi contoh output. Anda bisa baca-baca nanti ya. Oke. Teman-teman, setelah ini ada perkuliahan lain lagi atau enggak? Ada, Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Jam berapa? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Jam 9.
Hidup Sumatera, Pak. Oh, pengenalan lingkungan hidup Sumatera. Oke, Ada, Pak. memori ini kita selesaikan. Input output Anda bisa baca, ini juga perangkat interkoneksi komponen dalam sistem komputer. Nah, Anda bisa pahami, jika tidak paham boleh ditanyakan nanti. Ini referensi atau daftar pustaka yang menjadi acuan untuk materi ini. Untuk materi pertemuan tentang organisasi dan arsitektur komputer. Materinya bisa download, silakan di-save. Jika ada yang ditanya, saya buatkan forum diskusi nanti atau chat di grup. Oke? Terakhir ada yang ditanya teman-teman? Pak, Saya- mau izin bertanya, Pak. Oke, Bala, boleh. Pak, forum buat absennya gimana ya, Pak? Yang emailnya masih pakai email pribadi. Oke. Absennya bisa nanti saya buatkan absensi manual ya. Nanti saya tampilkan di Google Classroom. Anda bisa chat absennya di sana. Isi absensi manual, nggak perlu pakai email. Anda sudah gabung ke Google Classroom, Anda tinggal komen di sana ya. Tapi kalau yang sudah bisa menggunakan Google Form, pakai Google Form aja. Ya. Siapa? Oke, ada lagi yang ditanya? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, boleh Nyoman. Ini kan kita udah ngisi absensinya dari Google Form, Pak. Terus yang untuk barcode pocket itu kita mengisi juga nggak, Pak? Scan juga nggak, Pak? Oh ya, untuk scan barcode itu saat ini belum siap ya, belum ready. Makasih, Pak. Ya, nanti setelah semua teman-temannya bisa menggunakan email, sudah bisa buka SSO, sudah bisa buka SIAKAD, Sistem Informasi Akademiknya, login di sana, nanti saya bisa sharekan. Nanti kita infokan lagi kalau sudah bisa menggunakan Pocket. Oke, siap, Oke, Pak. ada lagi? Siap, Pak. Siap, cukup, Pak. Cukup, Cukup, Pak. cukup ya? Atau nanti ada pertanyaan bisa tidak bisa? Pak, Apa? bertanya, Pak. Boleh? Bertanya, program prodi itu apa, Pak? Apa? Program studi. Program Program studi. studi. Program Tapi studi. di sini harus must be a number dibikinnya, Pak. Ya, tadi itu kesalahan saya. Itu adalah program studi. Saya lupa rubah tipenya, mestinya teks ya, bukan angka. Anda karena di kelas kita ada 2 kelas, hanya ada TIF dan PWK. Jadi cukup Anda beri simbol saja 1 atau 2. Nah, kalau IF isi 1, kalau PWK isi 2. Oh, oke, Pak. Makasih Itu informasinya. kesalahan elementer ya sebenarnya. Karena baru saya buat ini absensinya menjelang kelas ini. Karena saya cek pocketnya belum bisa. Belum ada nama-nama teman-teman. Nanti kalau sudah bisa pocket nanti lewat pocket. Ya, ada yang lagi yang ditanya? Ada lagi teman-teman? Apa? Siap, cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Cukup, Pak. Bisa ditanyakan di lain waktu atau nanti di grup WA, nanti saya share di kelas ini. Oh ya, terakhir, ada yang bersedia jadi ketua kelas? Jadi ketua kelas ini bukan dibebankan ya, bukan dikasih tugas negara, bukan. Jadi jika saya ingin komunikasi, mungkin saya bisa berkomunikasi melalui perwakilan. Anggaplah ini perwakilan kelasnya. Ya, jadi informasi saya informasikan, atau saya yang mencatat kehadiran kita nanti kan kita ada absensi. Absensi ini ditandatangani saya dan perwakilan dari teman-teman. Ini perwakilannya ini yang jadi ketua kelas misalkan. Yang mereka Di komen ada yang Pak. Apa? Di komen ada yang bersedia, Pak, itu, Pak. Ada ya? Oke, saya hargai ini. Riko. Saya bersedia, Riko.
Octavian Aidil. Wah, senama ini. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain juga nanti Riko boleh catat nomor handphonenya. Nanti saya tambahkan di komen. Ya, teman-teman, demikian untuk perkuliahan hari ini. Mohon maaf kita kelebihan waktu karena asiknya ngajar, asiknya kita berkomunikasi di sini. Semoga ilmu yang bisa teman-teman dapat dan ilmunya bermanfaat. Jangan lupa semangat belajar. Anda bukan lagi anak SMA. Ya, apalagi perkuliahan daring ini bisa dibilang mudah-mudah sulit. Kalau nggak menyimak, ya kita ketinggalan informasi. Kalau nggak direkam, ya kita ketinggalan informasi. Ya, kalau nggak Anda catat. Ya. Jadi anggap ini serius, santai, namun serius. Oke, demikian. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Semangat belajarnya, ikuti perkuliahan berikutnya. Jangan lupa pertemuan minggu berikutnya. Ya. Minggu berikutnya di hari yang sama, di jam yang sama, di frekuensi yang sama. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya. Dadah. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Ya. Terima kasih, Bapak. Izin Pak, nomor Ya. WA-nya sudah saya tulis di komentar Pak. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih.